My name is Diego Laje. I'm originally from Argentina. I'm currently CNN Bureau Chief in Buenos Aires, Argentina. I'm a Master of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Yantos RW Backpacker Channel. Today, I will continue the information and instructions for students who are interested in majoring in journalism as a profession to become professional journalists in the future. Hai, hello, jumpa lagi bersama channel kesayangan Anda, Yantos RW Backpacker Channel. Hari ini saya akan melanjutkan informasi dan petunjuk bagi mahasiswa yang tertarik untuk mengambil konsentrasi jurnalistik untuk menjadi seorang jurnalis yang profesional di masa yang akan datang. Ya, ada 3 keahlian yang harus dimiliki, yang mana 2 dari keahlian ini menurut Diego adalah lebih kepada nilai atau kaidah. Yang pertama yaitu integritas. Seorang jurnalis profesional harus mempunyai integritas, yaitu apabila melakukan sebuah kesalahan ya harus segera memberitahu, menelpon editornya dan meminta maaf dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut agar berita itu menjadi berita yang benar. Ya, the second important thing is reliability. Jadi yang kedua menurut Diego yaitu reliability, yaitu seorang jurnalis, a talented person who doesn't make deadline. Ya, jadi seorang is an entertain, not a journalist. Jadi seorang jurnalis itu harus reliability, yaitu harus handal. Dia harus mempunyai deadline yang jelas. Kalau tidak punya deadline, dia bukan berarti seorang jurnalis yang profesional dalam bekerja. The third, menurut Diego yang harus dimiliki adalah curiosity. Curiosity adalah rasa ingin tahu. Jadi seorang jurnalis yang profesional harus mempunyai rasa ingin tahu yang besar terhadap suatu peristiwa atau kejadian, sehingga nanti dibikin storiesnya sangat menarik karena dia bisa menggali peristiwa dan kejadian itu secara mendalam. Jadi rasa ingin tahu terhadap peristiwa dan kejadian yang ada harus dimiliki dan menjadi suatu keahlian yang dimiliki oleh seorang jurnalis profesional. Way to have editors remember you is by the creativity that you bring to that newsroom, by new, fresh angles. All stories have been told, but the difference is the end. Selanjutnya yang disampaikan oleh Diego yaitu skill yang harus dimiliki, oleh seorang jurnalis profesional, yaitu creativity. Ya. Bagaimana seorang jurnalis itu, by the creativity that you bring to that newsroom, by new fresh angles. All stories have been told, but the difference is the angle, and to have that angle, that exactly where you are and what you bring to the story, and you have to really know the story. Jadi menurut Diego creativity itu sangat penting bagi seorang jurnalis sehingga bisa mengangkat berita dari angle yang berbeda dengan yang lain. Next, let we see how should the student in majoring journalism doing in learning journalism and what should they prepare. Ya, kita lihat bagaimana mahasiswa yang memilih konsentrasi jurnalistik dalam kegiatan belajar jurnalistiknya dan apa yang perlu mereka persiapkan.
Ya, di sini terlihat bagaimana mahasiswa mempersiapkan konten-konten ya yang berhubungan dengan newspaper publication ya, publikasi surat kabar. Kemudian mereka secara profesional mempraktekkannya, mempergunakan komputer ya, online, bisa mempersiapkan untuk menjadi seorang sport reporter ya, reporter olahraga, dan juga harus menjadi confident ya, percaya diri dalam combine practical and academic, mempraktekkan dan berdasarkan ilmu akademik dalam membuat good story ya, membuat berita di surat kabar. The principles of journalism, overview and gathering sources. Next, there are 10 principles of journalism should be possessed by journalism student. Berikut akan disampaikan 10 prinsip dari jurnalistik ya, yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang mengambil konsentrasi jurnalistik. Nah, 10 ini tentu akan menjadikan mahasiswa nantinya menjadi seorang jurnalis yang profesional bila diterapkan sejak dini dari menjadi mahasiswa sampai nanti setelah tamat untuk bekerja di bidang jurnalis. Apa yang 10 prinsip tersebut? Mari kita simak bersama. The first is verification and second objectivity. This is the gathering sources. Jadi yang pertama verifikasi, yang kedua adalah objektivitas. Yang ini adalah untuk mengumpulkan sumber-sumber, mendapatkan sumber-sumber berita. Next, third is originality. Fourth, completeness, transparency, and fairness. This is to telling the story. Next is restraint, humanity, accountability, empowerment. This is to making an impact to the people. Don't worry if you don't understand these words right now. We'll cover all 10 of these principles in detail in the coming videos. Let's start by talking about the principles that journalists need to remember when they are gathering sources. Gathering source is talking to the important people in a story or doing research on the story. Jadi gathering source itu adalah mengumpulkan sumber-sumber, yaitu kepada orang yang penting, If there was a car accident, a journalist atau needs to mendapatkan talk to dari people who actually research saw it atau happen. referensi. We call these people Tentunya jika terjadi suatu peristiwa tabrakan, maka kita akan mencari source, yaitu eyewitness, saksinya. Ya, saksi sebagai source artinya orang yang betul-betul melihat kejadian tersebut. Atau bisa juga mendapatkan informasi dari library, pustakaan, atau dari online ya. So now we know what principles are, and we also know what gathering sources means. Let's talk about some of the important principles that a journalist needs to remember when they are gathering sources. Verification and objectivity. The first important principle is called verification. This is when journalists make sure that the information they get is accurate or true. Verifikasi artinya bahwa harus yakin, ya, kita harus yakin bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi dan akurat data yang kita peroleh. Means always having the correct facts, such as names, dates, places. Ya, akurat seperti nama, tanggal, dan tempat kejadian tentunya.
they should always make sure that they write down the correct information so that it's accurate when they use it in their article. We'll talk about how to take accurate notes in future videos. How can journalists verify a source to know that the information they get is accurate and true? It's not always easy, but they can consider these things. Is the source primary? Meaning, is it original? If we consider the car accident we looked at earlier, an eyewitness is a primary source, while someone who just heard about the accident is not. Does the source have expert knowledge? For a car accident, an expert on road safety or an automotive sebenarnya untuk engineer verifikasi sumber ini tidak susah, yaitu sebagai sumber yang utama yaitu saksi, witness, dan yang kedua adalah sumber expert, ahli ya. Dan jangan lupa membuat catatan-catatan yang akurat. Selanjutnya adalah objektivitas, yaitu jangan berpihak kepada satu sisi atau satu pihak saja. Meaning that they should gather many sources, and if most sources say one thing and very few say the other, they should give more importance to the majority view. A journalist should not give equal time or weight to an opinion based on facts that are clearly not true. So, in this video, we learned what a principle is, and that there are 10 principles of journalism. We looked at the principles of journalism that have to do with gathering sources, verification, and objectivity. In the next videos, we'll learn about the other remaining principles of journalism. Okay, next let we see the activities of the journalism student in GMAC Shanghai Center. Baik, mari kita lihat selanjutnya bagaimana kegiatan-kegiatan mahasiswa jurnalistik ya dalam GMAC Shanghai Center. Apa saja yang mereka lakukan sebagai mahasiswa jurnalistik. Yes, we see they make a creative discovery, experiential learning, online journalism writing, explores and pure learning, and online media production. Ya, kita lihat bagaimana mahasiswa jurnalistik ya, mereka membuat kegiatan yang disebut dengan penemuan kreativitas, langsung terjun ke lapangan, kemudian juga pembelajaran berdasarkan pengalaman, experiential learning, ada juga kegiatan penulisan jurnalisme online, ada juga paparan-paparan, dan mereka juga melakukan pembelajaran bersama teman sejawat dan juga memproduksi media-media online. All the activities purpose to become the student successful in the professional world. Shooting photo, visual, audio, learning expert, audio online in a different area. Ya, mereka melakukan berbagai kegiatan-kegiatan kreativitas, penemuan kreativitas
yang bertujuan mendapatkan pengalaman sebagai mahasiswa jurnalistik untuk bisa mempersiapkan diri dan bisa sukses dalam dunia profesional seperti syuting foto, visual, audio, belajar expect dan audio online. Next, we see the creative discover and experiential learning in Winchester University and Winchester News Online. Let me see what the technical skill professional or expert said about the teamwork that I witnessed creativity discovery in Winchester News Online and Winchester University. And it was very much about the stories. I thought it was extremely professional. I think it's fantastic. The filming is great, the scripting is great, the choice of story ideas is great. The attitude of the students is absolutely phenomenal. The bulletin I saw here in the Winchester Journalism newsroom today was probably the best student news bulletin I think I've ever seen. The content was absolutely incredible. It wouldn't look out of place on some of the regional television slots in the evening. Really, really good. But the student fees report on the demonstrations was just, it was top quality journalism. These guys will fit into a newsroom very soon. I don't think they need too much work. Brilliant. It's a really, really good mix, and it's brilliantly done. I mean, genuinely, I was really surprised. The expert or professional journalist find in Winchester University, the journalism students is About the budget, there aren't many. Professional standard, Amazing opportunity to be with technical skill, I'm so lucky to be in amongst and fantastic facility. in tune with what it's like to be in the world. It's about the sound, And also the technology. camera, It really teamwork, provides a great stepping stone for radio any young and journalist to make television, that transferable making step script, into making professional stories, newsroom. I've been completely blown their away. attitude, Overall, they were so professional. top This quality, doesn't happen in every university. This isn't professional and clever, something really special live that's program, going on here. Everything was pretty much as it is. technology, Across the country, across the world, and it's breakfast. producer, news presentation, Very, very news similar. channel, There couldn't be no deadlines, better preparation, I don't think, editor, than being surrounded technology, for what's out there in the world beyond. factual features, electronic telegraphs and news program. They work together, news online, production, reporting and pictures, It's a team unit, and it's very professional and very and slick. they are ready The nice to thing, having been in galleries before, the it's a business calmness that's good, and the calmness comes because there's to confidence be in the what people are professional doing and the skills. journalist. It's completely professional. You've got all your auto cues and all of your, digital equipment. So I thought that was definitely my favorite part. Ya, the expert atau jurnalis yang profesional melihat bahwa experiential learning, pembelajaran yang ada di Winchester untuk mahasiswa jurnalistik ini, mereka betul-betul telah siap untuk masuk ke dunia jurnalis. Itu bisa dilihat dari bagaimana standar yang diberlakukan adalah standar profesional dalam bidang jurnalistik kepada seluruh mahasiswanya. Kemudian keahlian teknik, ya, mahasiswa sudah memiliki keahlian teknik yang mengerti tentang teknik teknis dalam kerjaan jurnalistik, teknologinya dan fasilitasnya sangat luar biasa. Tersedia kamera, sound, ya. Kemudian mereka juga terbiasa, mahasiswa jurnalistik itu teamwork, ya, bekerja bersama. Kemudian menguasai tentang jurnalis di radio, televisi, dan membuat skripnya, membuat storiesnya, dan tingkah lakunya, moralnya, disiplinnya mereka sudah miliki untuk menjadi seorang jurnalis, dan itu tentu kualitasnya sangat bagus.
Begitu juga untuk acara-acara live program, mereka telah menguasai teknologinya, memproduksi suatu acara, membawakan acara sebagai presenter berita, dan menguasai deadline yang harus mereka siapkan, semua tugasnya tepat waktu, kemudian menguasai channel-channel berita, melakukan editing, ya, mampu menggunakan teknologi-teknologi yang digunakan dalam pekerjaan seorang jurnalis, dan bekerja secara faktual, ya. Jadi mereka sudah menguasai juga program-program berita, cari berita, ya, memproduksi berita dan menyiarkan beritanya, baik itu untuk berita-berita online. Jadi mereka siap untuk memproduksinya, untuk melaporkannya, reportnya, dan juga mengambil tag syuting, ya, video atau gambar. Dan mereka sudah menguasai semua untuk pekerjaan jurnalis di website dan sebagainya. Dan ini merupakan artinya mereka memang benar-benar telah siap mempersiapkan diri, ya, untuk nanti menjadi seorang jurnalis yang profesional. Jadi hal ini sangat penting, ya, menguasai teknik, peralatan, ya, perilaku yang profesional dalam bekerja, teamwork, dan standar, ya, standarnya harus profesional, technical skill juga, teamwork juga, ya, menguasai peralatan-peralatan yang digunakan untuk bekerja di dalam dunia jurnalistik. Next, the student talk about their experiential learning in journalism. Berikut adalah bagaimana mahasiswa ini menyampaikan pengalamannya di dalam pembelajaran pengalaman, ya, belajar pengalaman untuk menjadi seorang jurnalis, ya. Mereka dibagi dalam berbagai macam kegiatan, ya, untuk memberikan pengalaman sebagai mahasiswa jurnalistik untuk nanti menjadi seorang jurnalis profesional. Di antaranya adalah finance reporter, fashion director, chief reporter, sport reporter, production news, 10-minute show, spiking stories, journalist, magazine, fashion, technical working, news presenters, making script, media technology skill, reporting skill, headline, in production, as a team, finance story, live streaming production, news online,
Jadi berbagai macam kegiatan pengalaman belajar mahasiswa jurnalistik, diantaranya mereka diajarkan untuk menjadi seorang reporter, dan mereka dibagi, ada yang menjadi finance reporter ya, reporter yang bidang menangani berita-berita keuangan, ada juga reporter olahraga, sport reporter, ada juga model ya, reporter yang khusus menangani fashion dan model, dan production news, mereka ada juga yang di produksi berita, mempraktekannya di depan kamera, membuatkan acara show di televisi ya, sebagai presenter, news presenter. Ada juga yang menangani majalah ya, majalah fashion dan sebagainya, mulai dari pembuatan pengambilan gambarnya, buat desainnya, mempublisnya, buat storynya, dan ini tentu harus menguasai teknik-tekniknya, baik dalam peliputan sebagai presenter, dan untuk presenter berita juga harus memperhatikan penampilan di depan kamera, dan sebagai presenter juga harus menguasai untuk script writing tentunya ya, penulisan skrip untuk berita. Kemudian juga harus menguasai media teknologi skill ya. Jadi sekarang menjadi seorang jurnalis harus melekat kemampuan menguasai teknologi ya di bidang media, karena memang perkembangan dunia media saat ini, terutama media online, memang sudah sangat maju dan pesat, sehingga meminta untuk paham terhadap teknologi di dunia media, terutama media online. Begitu juga untuk kegiatan live streaming ya, produksi live streaming untuk news online. Mahasiswa harus betul-betul paham bagaimana bekerjanya, bagaimana tuntutan headline ya, headline berita, deadline berita ya, juga bagaimana bekerja untuk sesuai waktu yang tepat, disiplin dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai seorang jurnalis. Alright, I do hope this information useful for you all. Thank you very much. You can make good decision if you are interested in journalism major as your career. Be professional journalist in the future. Ya, semoga informasi ini bermanfaat. Ini sesi terakhir dari informasi 3 konsentrasi, PR, broadcasting, dan ini adalah jurnalistik. Semoga dengan informasi ini mahasiswa semua bisa mengambil keputusan yang tepat dan confident, keyakinan untuk mengambil jurusan jurnalistik. Thank you very much. Don't forget to subscribe my channel, Yantos RW Backpacker Channel.